Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil munasabah wa fi hadhil laylah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-layla, hayya bina nad'u Allah ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadzatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Semua yang sakit segera sembuh, yang sulit Allah beri kemudahan, yang sedang sempit Allah beri kelapangan dan keluasan, yang sedang menjalani musibah dan masalah semoga Allah beri jalan keluar yang sebaik-baiknya dan sesegera mungkin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk kebaikan kita dan mereka semua, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan juga perlindungan dan kebaikan yang lain-lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan tsaniyah
fi hadhil lailah istimrari darsina fi darsi sharfi wat tasrif. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran surah dan tasrif. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai belajar tentang cara membuat isim masdar dari fi'il thulathi mujarrad dari rumpun 1 wazan yang ketiga. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan membahas tentang cara membuat isim masdar dari fi'il thulathi mujarrad rumpun yang kedua. Baik, ana aktub awalan al-yawm wa tarikh alladhi nahnu fihi hadhihi al-lailah. Yawm thalatha at-tarikh at-thalathun min September sanat 2025 miladiyatan. Baik. Nah, kita sekarang belajar tentang isim masdar. Isim masdar thulathi mujarrad rumpun 2. Sudah. Nah, ini judul kita, pelajaran kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan kembali buka buku kita Al-Ajib jilid yang keempat, halaman 162. 162, halaman 162 atau muka surat 62. Di sini lihat wazan 4, yakni fi'il rumpun 2, wazan 4, ada kata madda. Nah, madda ini bagaimana mudhari'nya? Madda yamuddu. Nah, masdarnya ada madun ya. Madun, ada madadun. Madun, madadun. Nah, tetapi meskipun dua-duanya sama-sama masdar, oh ya, sebentar. Masdar miminya mamadun ya. Masdar miminya mamadun. Baik. Madun dan madun dan madun dan madadun dua-duanya adalah isim masdar. Tetapi dari segi mana ada perbedaan. Madun ini artinya adalah memanjangkan atau mengulurkan. Sama maknanya dari fi'il madinya. Fi'il madinya kan madda itu artinya adalah mengulurkan atau memanjangkan. Nah, madun ini isim masdarnya. Ini ada masdar sharih. Masdar yang bermakna aktivitas atau activity, memanjangkan atau mengulurkan atau memanjangkan tangan. Kalau tangan berarti memanjangkan tangan ya. Nah, sedangkan madadun ada isim masdar yang bermakna benda. Madadun artinya adalah bantuan. Misalkan ada sebuah syair sholawatan ya yang berbunyi Allah Allah Al-Madad ya Rasulullah. Al-Madad. Al-Madad. Al-Madad artinya bantuan atau pertolongan. Jadi Allah Allah Al-Madad ya Rasulullah. Allah Allah Al-Madad, tolonglah, bantulah. Madad di situ maknanya bantuan atau pertolongan. Itu yang pertama. Berikutnya kata yang lainnya adalah jarro. Ini sudah populer. Jarro ya juru. Isim masdarnya adalah jarun. Jar wal majrur gitu kan. Jarun. Masdar ininya majarun. Nomor 3, kata yang lain wadda. Nah, wadda ini ada berapa? Wadda ada makna, ada masdarnya wadun, ada juga wudun, ada juga widadun. Widadun ini juga masdar. Masdar ininya mawaddatun. Mawaddah warahmah. sudah sangat populer ya dalam surat
Ar-Rum ya, surat Ar-Rum. Itu kalau orang menikah itu biasa kita ucapkan tiga kata ini, sakinah, mawaddah, dan rahmah gitu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, sedangkan bidat ini masdar, wudun juga masdar, wadun juga masdar. Kalau wadun sama dengan jarun madun, huruf pertamanya fathah ya. Nah, sedangkan wudun huruf pertamanya dhammah. Masdarnya ada beberapa. Wadda artinya mencintai. Mencintai. Mencintai, mengasihi pun boleh kan Ustaz? Begini. Mencintai itu dalam bahasa Arab ada kata ma, ada kata wadda, ada kata habba. Ada juga rohima ya. Rohima menyayangi, mengasihi. Ahabba mencintai, sedangkan wadda juga mencintai. Nah, Bapak Ibu semua, kalau dari sisi perbedaan antara ahabba dan rohima, ahabba ini kan artinya mencintai. Sedangkan rohima itu menyayangi. Menyayangi. Apa perbedaan antara mencintai dan menyayangi? Nah, ketahuilah Bapak Ibu, menyayangi itu dilakukan atau terjadi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Rahimah, menyayangi, itu terjadi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, atau yang agak kuat kepada yang agak lemah. Itu menyayangi. Allah menyayangi orang-orang yang mengetahui di mana dirinya, dari mana berasal, di mana dia tinggal, dan hendak kemana dia berpulang. Menyayangi. Nah, menyayangi itu adalah dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Allah menyayangi hamba-hambanya yang bersyukur. Allah maha kuat, hamba-hambanya lebih lemah atau lemah. Nah, Allah menyayangi orang-orang yang bersyukur, itu Allah menyayangi orang-orang yang hamba-hambanya yang bersyukur, itu berarti hamba-hambanya itu posisinya lemah, sedangkan Allah posisinya kuat atau maha kuat. Nah, sehingga rahimah, rahim, rahmah, marhamah, rahmah itu terjadi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Sedangkan ahabba mencintai. Nah, mencintai itu bisa terjadi tiga keadaan. Bisa dari kuat kepada yang lemah, bisa dari yang kuat kepada yang kuat, bisa terjadi dari yang lemah kepada yang kuat, bisa juga terjadi dari yang lemah kepada yang lemah. Yang mah. Yang empat nih. Jadi mencintai itu bisa terjadi dari pihak yang kuat kepada yang lemah. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Allahu yuhibbul mutatahhirin. Allah yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Allah kuat, hambanya lemah. Nah, Allah mencintai orang yang bertobat, Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya. Itu terjadi berarti cinta Allah itu ditujukan dari pihak yang kuat, Allah, kepada pihak yang lemah. Terus bisa juga cinta itu terjadi antara kuat dengan yang kuat. Misalnya ada dua orang yang posisinya sama, setara sejajar. Nah, dua-duanya saling mencintai. Suami istri dua-duanya sejajar, one level, satu level sejajar. Nah, dua-duanya saling mencintai, dua-duanya sama-sama kuat dalam rumah tangga, posisinya kuat dua-duanya. Nah, dua posisi ini, dua orang dalam posisi masing-masing itu bisa saling mencintai sesama yang kuat. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian juga terjadi dari yang lemah kepada yang kuat. Misalnya makhluk atau manusia mencintai Tuhannya
manusia atau manusia beriman mencintai Allah. Nah, manusia itu lemah, Allah maha kuat. Nah, orang yang lemah bisa mencintai zat yang kuat. Begitu. Begitupun yang terakhir, bisa cinta itu mencintai itu bisa terjadi antara yang lemah dengan yang lemah. Orang yang sama-sama sedang dalam posisi lemah bisa juga mencintai sesama yang lemah. Seorang manusia yang sedang bersedih bisa saling mencintai dengan orang-orang yang juga sama-sama sedang bersedih hatinya. Nah, jadi mencintai itu bisa terjadi dalam empat lalu lintas, dari kuat kepada yang lemah, dari kuat kepada yang kuat, dari lemah kepada yang kuat, dari lemah kepada yang lemah. Begitu. Sedangkan menyayangi hanya terjadi dari pihak yang kuat kepada yang lemah. Itu perbedaan antara ahabba dan rahimah, mencintai dan menyayangi. Nah, lalu apa perbedaan antara wadda dan ahabba? Ahabba artinya mencintai, wadda artinya juga mencintai. Mawaddatan warahmatan. Nah, dalam ayat itu ungkapannya mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi ayat itu ya berbunyi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Mawaddatan warahmatan, yang diterjemahkan menjadi cinta, sama dengan mahabbah. Nah, apa perbedaan antara mawaddah dan mahabbah? Apa perbedaan antara mahabbah dan mawaddah? Bentar, satu dulu. Apa perbedaan antara mawaddah dan mahabbah? Dua-duanya diterjemahkan dengan cinta. Nah, sejauh yang saya tahu, mawaddah itu adalah mencintai dari segi fisik biologis, jasmaniyatan, secara jasmani. Ketika seseorang mencintai pasangannya, istrinya atau suaminya dengan pendekatan mawaddah, berarti kecintaan itu yang dia lihat adalah kecintaan secara fisik biologis. Orang mencintai seseorang itu melihat dari sisi biologisnya dahulu, dari segi fisiknya dahulu. Fisik, misalnya postur tubuhnya bagus, wajahnya bagus, penampilannya bagus, physically bagus, enak dilihat, enak dipandang, enak didengar, enak berkomunikasi dan sebagainya. Secara fisik menarik sehingga kita mencintai orang itu. Nah, ketika kita mencintai seseorang karena faktor lahiriahnya, faktor yang nampak dari dirinya, physically, jasmaniyatan, maka itu namanya kecintaan dalam konsep mawaddah. Mawaddah, cinta secara fisik, jasmani atau lahir, zohiron. Nah, sedangkan mahabbah itu kecintaan secara ruhaniyatan, secara ruhani, atau secara mudahnya non fisik. Jika kita melihat orang yang senang membantu orang lain, akhlaknya mulia, tutur katanya baik, orangnya baik hati, tidak sombong dan sebagainya, maka kita mencintai orang itu. Dan kita mencintai dia bukan karena fisiknya, bukan karena tubuhnya, bukan karena wajahnya, bukan karena lahiriah yang nampak dari tubuhnya, tetapi karena akhlaknya baik, akhlaknya bagus, akhlaknya indah, suka menolong, suka berbagi, orangnya dermawan, baik hati, bicaranya
bermanfaat, dan seterusnya. Nah, itu berarti kecintaan yang lahir dalam diri kita kepada orang itu, berarti itu masuk dalam konsep mahabbah. Nah, Allah ketika menegaskan di Al-Quran, wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Itu mensucikan dirinya berarti bukan secara lahir tapi secara batin, secara rohani. Yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang bertaubat. Bertaubat kan juga bukan fisik tetapi rohani. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya, perbedaan antara mawaddah dan mahabbah, meskipun dua-duanya bermakna mencintai atau cinta, ada perbedaan. Kalau mahabbah adalah cinta secara spiritual atau secara rohani ya. Sedangkan mawaddah adalah kecintaan secara fisikal. Kalau orang Indonesia menyebutnya fisikal. Fisik, jasmaniyah atau jasadiyah atau badaniyah. Seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kesempatan kita menjelaskan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu ada soalan? Tak ada. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 4. Addo. Ya'addu. Addo ya'addu. Masdarnya adun, sebagaimana madun, jarun, wadun ya. Atau juga abidun. Abidun. Apa artinya addo? Menggigit. Menggigit. Tikus menggigit tambak, menggigit kabel. Tikus menggigit kayu. Addo. Anak kecil itu atau budak kecil itu menggigit jarinya karena ibunya tidak memeluknya. Hanya contoh ya. Baik, berikutnya kata farro. Apa artinya farro? Lari. Nah, masdarnya juga ada beberapa. Ada farun, sebagaimana aldun, madun, jarun, donun ya. Atau juga firarun. Lari. Isim masdar mininya mafarun. Farun, firarun, mafarun. Terus lagi kala. Nomor 6 kala. Ya kilu. Masdarnya kalun boleh, killatun boleh, kalalatun juga boleh, bisa. Kalun, killatun, kalalatun. Kalalah juga kita temukan kata ini dalam Al-Quran ya. Kalun juga kita temukan dalam Al-Quran. Hanya killatun seingat saya tidak disebutkan di Al-Quran ya, tapi dalam yang lain. Oke, ini yang kita temukan dalam buku Al-Ajib jilid 4 halaman 162 dan 163. Contoh-contoh fi'il yang bisa kita ubah menjadi isim masdar. Nah, untuk tambahannya, untuk menyempurnakan pemahaman dan membiasakan kita berlatih, silakan Bapak Ibu tengok sekarang Al-Ajib jilid yang keempat, buku Al-Ajib jilid yang keempat, halaman 31. Halaman 31. Oke. Kita bersama-sama belajar ya. Tadi sudah 6, sekarang 7. Nomor 7. Bassa. Masdarnya mudhari'nya bassa ya butuh ya, Masdarnya basun. Di surat Al-Waqiah kita temukan idza rujjatil ardu rajja.
Terus wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Tuh, mumbassa itu mazid imbassa, isim maf'ulnya mumbasun atau isim fa'ilnya mumbasun. Itu berasal dari kata bassa. Bassa ya busu basun. Masdarnya basun. Mudah saja. Masdar miminya mabasun. Nomor 8, badda. Ya budu. Nah, ini mudah juga, badun atau budun. Ininya mabadun. Apa artinya badda? Apa artinya badda? Ada yang sudah mengecek ya? Saya belum lihat dulu sebentar. Apa artinya badda? Oke. Harus saya cari dulu ya. Saya lupa maknanya. Harus lihat dulu. Baik, nanti Bapak Ibu boleh lihat dalam kamus aja ya. Untuk maknanya. Atau bisa tengok halaman 69 dan seterusnya. Di situ ada banyak fiil yang sekarang kita bahas. Yang sudah saya tulis maknanya sebagiannya. Tapi sebagian memang ada yang tidak saya tulis juga ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Barro. Barro. Ya buru, masdarnya barun atau birun. Dari kata ini kita sering dengar birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbuat baik Berbuat baik pada dua ibu bapa. pada dua ibu bapa ya. Jadi baro artinya berbuat baik. Berbuat baik. Berbakti ya, Ustaz. Ya, berbakti boleh, berbakti. Berbakti, berbuat baik, kebaktian atau kebajikan. Itu. Berikutnya nomor 10, bazza. Nah, bazza yabuzu. Bazza yabuzu ini maknanya kalau tidak salah menindas ya. Oke, sebentar saya cek dulu. Bazza yabuzu, bazza yabuzu. Mengalahkan, mengambil paksa ya, mengambil paksa, menindas ya. Bazun masdarnya. Bazun. Mabazun. Masdar miminya mudah saja mabazun. Berikutnya nomor 11, bassa. Nah, ini yang tadi dalam Al-Quran surat Al-Waqiah. Idza bussatil jibalu bassa. Oh, badda mengangkang. Badda mengangkang. Oh iya, jalan ya, kata jalan, betul. Terima kasih Ibu Nuria. Badda mengangkang. Ibu tahu mengangkang itu apa? Membuka kaki. Mengangkang itu kakinya Dibuka. terbuka. Ya. Kakinya terbuka. Mengangkang. Kapan seseorang kakinya dibuka? Pada saat berjalan ya. Kalau tidur kakinya dibuka tidak? Biasanya orang kalau tidur kakinya tidak dibuka, ditutup dirapatkan dua kakinya ya. Nah, ketika belum tidur, tapi setelah tidur sudah tidak sadar, nah baru kemudian kakinya kemana-mana. Biasanya waktu kecil begitu. Nah, kalau mengangkang itu biasanya digunakan sambil berjalan. Jadi kaki yang kanan di depan, kaki kiri di belakang, bergantian kan begitu. Itu ngangkang. Jadi kakinya terbuka sambil berjalan gitu ya. Berikutnya bassa, bassa yabussu. Bassa yabussu menjauhkan ya Ibu Nuria ya. Mengusir. Mengusir, menjauhkan. Oke, bassa basun. Dalam surat Al-Waqiah itu kalimatnya gini, idza bussatil jibalu bassa. Oh, badda tadi apa Ibu? Menjauhkan. Oh ya, menjauhkan berarti kakinya dijauhkan kanan dan kiri kan? Ya, tidak didekatkan. Oke, betul. Lalu bassa yabussu, masdarnya basun. Apa tuh? Idza bussatil jibalu bassa, apabila gunung Katakan.
dihancurkan ya. Diratakan, dihancurkan. Busa dihancurkan, majhul. Masdar miminya mabasun. Prinsipnya sama lah, mudah insya Allah. Nomor 12. Ini sepertinya tidak kita bahas semuanya ya, sebab polanya tidak begitu banyak berubah. Kebanyakan polanya ini basun, badun, barun, bazun, basun, wazan fa'lun. Jadi lebih senang, untuk rumpun 2 lebih senang. Berikutnya lagi saja. Ya. Saja apa artinya saja? Saja. Saja ya sujud. Boleh ada yang tahu artinya saja? Mengalirkan, Ustaz. Mengalir ya? Ya, Ya, saja. mengalir. Oke, makasih Bu. Mengalir. Masdarnya sajun. Mengalir atau mengalirkan. Masdar miminya masajun. Masajun. Mengalir atau mengalirkan. Sudah. Kita lanjutkan lagi. Jadda. Nomor 13. Jadda yajudu. Nah, masdarnya apa? Ada jadun, ada jidun, ada jiddatun, ada majadun. Tetapi Bapak Ibu ada yang berbeda di mananya nih. Kalau jadun artinya apa? Grandfather ya? Datuk. Datuk ya? Kakek. Kalau jidun ini kesungguhan. Apa kesungguhan? Semangat. Apa? Ya, bersungguh-sungguh ya. Manjadda wajada. Masdarnya itu jidun. Artinya bersungguh-sungguh. Atau kesungguhan, jidun. Kesungguhan. Ingat kata manjadda wajada. Nah, manjadda, jada itu bersungguh-sungguh fil madinya, masdarnya adalah jiddun, kesungguhan. Nah, lalu jiddatun apa artinya jiddatun? Nah, jiddatun ini masdar dari kata jadidun. Bukan nenek. Tahu jadidun? Kalau nenek jaddatun. Oh, jaddatun beratas. Jatuk jadun. Kalau jatuk perempuan, nenek jaddatun. Janya fathah. Sedangkan jiddatun huruf jinnya kasroh. Nah, jiddatun ini isim masdar dari kata jadidun. Apa artinya jadidun? Baru. Baru, berarti jiddatun artinya kebaruan atau kebaharuan. Kebaruan atau kebaharuan. Johor bahru. Johor baharu. Johor baru. Johor al-jadidatu. Itu. Berikutnya lagi. Jarro sudah. Jalla. Jalla. Nah, jalla ini masdarnya ada berapa? Jalla ya julu, masdarnya ada jalalun. Dzul jalali wal ikram atau jalalatun. Apa artinya? Keagungan. Majallun. Jalla ya julu, jalalun, jalalatun. Keagungan. Terus hassa. Yahusu artinya menganjurkan, apa ya? Suggest ya, suggestion, apa suggest? Menganjurkan atau motivate juga termasuk, memotivasi. Hassa. Memotivasi. Masdarnya hasun. Sama dengan madun, jadun begitu. Masdar miminya mahatun. Nomor 16. Hajjah. Nah, ini sudah sering kita dengar, hajjah. Berhaji kan artinya? Mengunjungi, mendatangi. Masdarnya boleh hajun. Boleh hijun. Boleh hajjatun. Boleh hijjatun.
Masdar miminya mahajun. Nah Bapak Ibu semua, ini hajjun, ini si masdar dari hajjah. Al-hajju ila baitillah, berhaji kepada Baitullah atau berkunjung ke Baitullah. Al-hajju ila baitillah. Ini hajjun digunakan. Ada juga hijjun. Walillahi 'alan nasi. Ada ayat yang berbunyi. Bagaimana kalimat berikutnya? Walillahi 'alan nasi. Apa ayat berikutnya? Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuh, hijjul baiti, hijju itu isim masdar dari hajjah. Lalu hajjatun. Dari kata hajjun menjadi hajjatun ada tamar butuh ya. Misalnya ungkapan hajjatul wada, haji wada, haji perpisahan. Hajjatul wada, haji perpisahan. Nah, kemudian hijjatun dari kata hijjun tambahkan tamar butuh. Bulan pada saat Idul Kurban, bulan apa namanya? Zulhijjah. Ya Dzulhijjah, bukan Dzulhajjati kan ya? Hijjah. Bukan Dzulhaji, bukan Dzulhijji, tapi Dzulhijjati. Nah, hijjah itu dari kata hajjah yahujju juga. Jadi isim masdar dari hajjah ada banyak. Hajjun, hijjun, hajjatun, dan hijjatun. Hajjun, hajjatun, hijjun, hijjatun. Dan isim masdar dan isim masdar mimi mahajjun. Oke, selanjutnya lagi. Ustaz, kalau kita sebut bulan Zulhijjah tu maksudnya bulan yang di mana hamba-hamba Allah pergi Berhaji ke Baitullah. Yalah, pergi menunaikan haji. Maksudnya begitu ya, Ustaz? Iya. Bapak Ibu semua, yang saya tahu nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dati dan Dzulhijjati itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Nama-nama bulan itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Sudah lama. Makanya kenapa ada ungkapan Rasul lahir pada bulan Rabiul Awal? Itu karena nama bulan Rabiul Awal itu sudah ada pada masa sebelumnya. Sudah ada masa jauh sebelum Rasulullah. Nama-nama bulan Muharram dan sebagainya itu sudah ada. Nah, lalu pada bulan terakhir, bulan ke-12, yakni bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan bulan Dzulhijjati, bulan Oke, saya tuliskan ya. Bulan Dzulhijjah. Dzu artinya memiliki. Hijjati artinya kunjungan. Jadi bulan Dzulhijjah artinya bulan yang memiliki kunjungan. Maksudnya pada bulan itu terjadi kunjungan manusia kemana? Ke Baitullah. Dan pada masa sebelum Rasulullah lahir, Ka'bah itu sudah menjadi tempat berkunjungnya orang-orang, baik yang sekitar dekat maupun yang jauh. Mengapa diceritakan bahwa Abrahah datang ke negeri Mekah untuk menghancurkan Ka'bah? Ini Maliku Abrahah, ya Raja Abrahah dari Sana'a, dari Yaman, datang ke negeri Mekah untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena alasannya yang saya pernah baca, karena Abrahah telah membangun sebuah tempat peribadatan di negerinya, katakanlah sebuah church ya, sebuah gereja, tetapi orang-orang tidak banyak yang datang, tidak banyak yang berkunjung ke sana. Nah, sehingga Abrahah memiliki gagasan untuk menjadikan tempat yang ia bangun ramai dikunjungi banyak orang, banyak manusia dari berbagai macam penjuru dunia. Maka dia berpikir untuk menghancurkan Ka'bah dahulu, agar ketika Ka'bah telah hancur, maka orang-orang ketika mereka memerlukan tempat kunjungan, mereka berkunjung, berwisata gitu, berkunjung, mendatangi bangunan yang dia bangun di Sana'a.
di Yaman oleh Abraha. Nah, kapan itu terjadi penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh Abraha itu kapan terjadi? Pada tahun di mana Rasulullah lahir kan? Diceritakan seperti itu kan? Dalam satu tafsir, dalam satu pemahaman ya. Nah, sehingga bulan Rabiul Awal itu sesungguhnya sudah ada sejak masa sebelum Rasulullah lahir. Jadi bukan nama baru, bukan nama bulan yang baru begitu. Tapi sudah dari sebelumnya sudah ada. Begitu. Nah, jadi pada masa itu, pada masa sebelum Rasulullah lahir juga, Ka'bah sudah banyak dikunjungi oleh manusia dari berbagai penjuru dunia. Bahkan dalam sejarah sirah yang saya pernah baca, ketika Rasulullah Muhammad baru lahir, ketika Muhammad baru lahir, itu kan disebutkan bahwa Rasulullah itu oleh kakeknya, oleh datuknya itu dicarikan ibu penyusu ya, memberi persusuan. Ya, ini yang bernama Halimah As-Sa'diyah ya. Nah, orang-orang dari negeri-negeri dari perkampungan itu datang ke sekitar Ka'bah untuk apa? Untuk mencari bayi-bayi untuk mereka susui. Dan bayi-bayi itu untuk memudahkan pencarian itu disimpan di sekitar Ka'bah. Dan orang-orang banyak berkunjung ke kawasan itu, ke kawasan Ka'bah. Nah, sehingga ingin saya menyampaikan bahwa nama bulan Dzulhijjah itu sudah ada pada masa-masa sebelum Rasulullah lahir, dan nama itu sudah digunakan di kalangan bangsa Arab pada masa itu sebelum Rasulullah lahir. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Apalagi sekarang? Hadda. Nomor berapa sekarang? Nomor 17 ya? Ya, nomor 17. Nomor 17. Hadda. Hadda yahudu. Masdarnya haddun atau hiddatun. Masdar mimi mahaddun. Hadda itu artinya boleh membatasi, boleh menghukum. Mungkin kita pernah dengar istilah had ya, had, al-haddu, batasan, haddun itu batasan, hadda maknanya membatasi. Atau haddun juga bisa bermakna hukuman. Hudud Ustaz. Hudud ya, kita mungkin pernah dengar kata hudud ya. Itu kan hudud itu kan hukum-hukum yang berkenaan dengan kriminal kan, kejahatan. Nah, ketika orang melakukan tindakan kejahatan, hudud, maka ada sanksi-sanksinya. Nah, sanksi-sanksi itu muncul karena adanya kejahatan. Nah, masdar dari kata hadda itu haddun, jamaknya hududun. Haddun, haddanya hududun. Tetapi selain kata haddun, isim masdar dari hadda juga adalah hiddatun. Nah, hiddatun maknanya bukan hukuman. Kalau haddun kan hukuman atau batasan. Tapi kalau hiddatun maknanya bukan itu, tapi maknanya ketajaman. Sharp. Sharp ya. Sharp ya. Apa abstrak noun dari sharp itu ya? Tajam. Ya, tajam, ketajaman. Hiddatun ketajaman. Nah, hiddatun ini terbentuk dari kata hadidun. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Hadidun itu artinya tajam. Kalau kata sifat. Tapi juga ada hadidun kata benda maknanya besi, iron ya. Ayat surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Nah, jadi hadidun itu bisa bermakna besi, iron, tajam. Bisa juga bermakna tajam. Kalau tajam berarti kata sifat. Kalau hadid, besi berarti kata benda. Nah, hadid yang bermakna tajam, hadidun yang bermakna tajam,
itu masdarnya adalah hiddatun. Nah, hiddatun artinya adalah ketajaman. Hadid tajam, hiddatun ketajaman. Begitu. Sudah. Bapak semua, ini saya tidak tulis semua ya, tidak akan saya bahas semua. Untuk wazan patni. Saya pindah ke kata yang lain, haro saya tidak tuliskan, tinggal sama saja haro, harun begitu ya. Lalu hassa juga tidak. Haddo, nah haddo itu haddo yahuddu. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, menganjurkan. Haddo yahuddu. Masdarnya haddun. Masdar miminya mahaddun. Oke. Nomor 18. Nah, hala. Nah, ini hala perlu nih, hala. Hala yahulu. Hala yahulu. Nah, masdarnya ini ada hilun, ada halalun. Masdar miminya mahalun. Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarin, fi mahali jazmin. Nah, hala yahulu apa artinya? Mendiami, menempati. Fi mahali nasbin, dalam menempati nasab. Menempati. Meninggali ya, meninggali, tempat tinggal, meninggali. Hala yahulu. Yahulu mahallahu, menempati posisinya. Mendiami. Atau mendiami ya, menempati atau mendiami. Nah, masdar dari hala yahullu yang bermakna mendiami, itu masdarnya adalah hilun. Hilun. Kita ingat di Al-Quran juga ada kata ini disebut. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilun bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Wahillun di situ artinya menempati, meninggali atau mendiami. Itu sesungguhnya asalnya masdar dari kata halal. Tetapi halalun ini masdar juga. Artinya adalah kehalalan. Halal yang bermakna kebalikan dari haram. Halalun itu kebalikan dari haram. Diddu haramin. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, halalun yang bermakna kehalalan, kalau kita kembalikan ke fi'il madi, madinya adalah hala, tapi mudhari'nya bukan yahulu, tapi hala ya yahillu. Yahillu. Hala yahillu. Bukan hala yahulu. Kalau hala yahulu menempati atau mendiami atau meninggali. Sedangkan halal tasrifnya adalah halal yahillu. Halal. Madinya sama, mudhari'nya beda, masdarnya berbeda, maknanya berbeda. Oke, sampai di sini ada soalan? Ada. Oke, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang, Bu? Nomor 20, Ustaz. 20. Oke, nomor 20. Khassa. Khassa mengkhususkan. Khassa ya khusus. Masdarnya apa? Qasun. Boleh khusun. Boleh khususun. Wa khususun ila ruhi. Wa khususun ila arwahi dan seterusnya dan seterusnya. Masdarnya makhusun. Khusun, khususun, makhusun. Ini sudah populer. Kharra ya khurru, khurun, makharun. Dabba ya dubu. Nah, dabba ya dubu saya tuliskan. Dabba ya dubu. Dabba ya dubu itu apa ya? Merangkak. Apa sih? Yang berjalan dengan perut itu apa namanya? Beruang, Ustaz. Ya, baik. Masdarnya ada dabun. Ada dubun. Nah, dubun beruang. Ya. Nah, kalau dabun, dabba ya dubu, dabun ini
Kalau yang berjalan dengan perut apa namanya? Berjalan dengan tubuh itu apa namanya? Merangkak ya? Apa bahasa Melayu? Bahasa Singapura, Malaysia. Kalau binatang, hewan berjalan dengan perutnya, dengan tubuhnya itu apa namanya? Merangkak, Menyarap, Ustaz, menyarap. menyarap, Merangkak dia, menyarap, merangkak dia menyarap, pakai lutut. menyarap. Dengan perut dan tubuh ya Bu ya? Ya, Ya, oke, menyerap. macam dap lah, biawak Ustaz, biawak dap. Ya, biawak juga Hmm. itu kan menggunakan tubuhnya kan. Memang ada kaki Ya, tapi tubuhnya kan juga nempel. ya, Kalau ayam kaki, kaki, domba kapak, kaki. Ya. Manusia juga kaki. ya, Nah, kalau semut apa lagi? kaki, Semut kaki juga ya, ya. tapi tidak nampak kakinya ya. Tapi Cacing, kaki, cacing. Nah, cacing menggunakan perut. cacing, dia pakai perut. Cacing. Ya, binatang-binatang yang makan perut jalan itu dabba merangkak. Apa tadi menyarap ya? Menyarap, Nah, oke, menyarap. Masdar ininya madabun. Terus dalla nomor 22. Dalil. Apa tadi dalla? Menunjukkan. Menunjuk. Dalla ya dulu. Hal adullukum ala tijaratin Ya. tunjikum min adabin alimin. Dalla ya dulu. Masdarnya apa? Dalun Nun. atau dalilun. Masdar ininya madallun. Tambah satu lagi dalalatun. Dalalatun. Dalun, dalilun, dalalatun itu masdar ghairu mimi. Dalalah itu artinya kepetunjukan. Kalau kita belajar usul fikih ada ungkapan dalalatul hukmi. Penunjukan hukum. Indikasi hukum lah. Dalalatul hukmi artinya indikasi hukum. Indikasi hukum. Oke. Lalu da'a yadu'u da'un. Wala yadu'ul wala yahuddu ala tu'a. Alladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. amil miskin. Ya, da'a yadu'u. Alladhi yadu'ul yatim menghardik ya anak yatim. Saya tidak tulis. Nah, kemudian berikutnya rodda. Nah, rodda ini sudah populer. Rodda yaruddu masdarnya roddun atau riddatun. Kemudian masdar miminya maroddun. Rodda mengembalikan atau menyerahkan atau membalas atau menjawab. Mananya ada beberapa. Roddun artinya membalas, mengembalikan atau menyerahkan. Tetapi kalau riddatun ini dalam istilah, terutama istilah fikih, riddatun itu masdar dari murtadun ya. Orang yang dari agama, Keluar Islam. ya keluar dari agama Islam yaitu riddah. Namanya murtad. Murtadun. Orangnya murtadun. Dari kata irtadda yartaddu, murtadun. Nah, isim masdar yang digunakan untuk menyatakan murtadun itu riddatun. Riddatu, kemurtadan. Artinya keluar atau kembali ke jalan sebelumnya. Oke, berikutnya lagi. Bagaimana siapa? Yang dalam doa tuh wala rodu itu apa, Pak? Oh, itu isim fa'il dari kata rodda. Rodda ya ruddu isim fa'ilnya roddun. Maknanya di situ artinya penolak. Tidak ada yang menolak. Rodda maknanya banyak. Selain membalas, menjawab, menyerahkan, mengembalikan, juga bermakna menolak. Menolak. Wala rodda li fadlihi. Dan tidak ada yang menolak bagi karunia-Nya, karunia Allah. Bagaimana Pak Haji doanya berbunyi bagaimana Pak Haji? Boleh disebutkan? Wala roda lima kode. Wala roda 5. Wala yang fa'u zaljad min kaljad. Wala roda lima kode itu.
Lima qadaita ya. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang menghalangi, menolak apa yang engkau sudah putuskan. Kalau sudah memutuskan maka tidak ada yang mampu menahan, menolak, blocking ya, atau menghalangi. Itu makna dari rodda. Sedangkan raddun itu isim fa'il, sigot isim fa'il, artinya orang yang menolak atau penolak atau penghalang atau blocker ya. Begitu Pak Haji. Syukran, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 24. Nomor 24. Roho ya ruku rohun. Oke, kita pisah. Sabba ya subuh itu mencela ya, mencela. Masdarnya sabun dan sibabun. Masdar miminya masabun. Masdar mimi mudah masabun. Nah, sabba ya subuh ini mencela atau menghina. Masdarnya sabun atau sibabun. Ada sebuah hadis, kita bisa lihat dalam kitab hadis Bulughul Maram, misalnya ungkapan yang berbunyi sibabul muslimi fusuqun. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun. Menghina orang muslim adalah perbuatan fasik, fusukun. Wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekufuran. Ada ungkapan hadis yang berbunyi begini ya. Oke, berikutnya sadda ya suddu. Sadda ya suddu. Sadda ya suddu. Sadda ya suddu artinya membendung. Apa membendung? Sama dengan apa tadi? Rodda ya, membendung, menahan. Membendung. Dalam surat Al-Kahfi itu cerita tentang Dzulqarnain. Baina saddaini. Ada ungkapan baina saddaini, di antara dua bendungan ya. Saddaini. Saddun, saddani. Ada baina maka menjadi baina saddaini. Nah, sadda yasudu masdarnya saddun. Sadda ini. Saddun itu maknanya pembendungan atau penghalangan ya. Sadda yasudu. Oke, isi masdar miminya apa? Masaddun. Ya, masaddun. Kalau menyekat boleh Ustaz, sadda itu. Menyekat. Menyekat, membendung, menyekat. Oh, sama ya, dalam bahasa Melayu menyekat ya. Benteng masa benteng boleh Ya, benteng. membentengi, oke, membentengi, menyekat, membendung, menahan. Benteng. Pagar. Pagar lain ya. Pagar lain, tetapi maksudnya saat itu membentengi, menghalangi gitu ya. Menghalangi. Oke, berikutnya lagi sarro. Nah, ini perlu sarro nomor 26. Sarro ya suruh artinya membahagiakan. Nah, masdarnya banyak. Sarun, sirun, sururun, surotun, masarun atau masarutun. Sarra yasuru membahagiakan, sarun pembahagiaan, sirun rahasia. Beda ya. Sururun kebahagiaan. Surur kebahagiaan. Surotun pusar. Apa pusar? Pusar itu apa ya? Pusat. Ya, pusat. Dalam perut kita ada pusat kan? Ya, suratun. Bahasa Arabnya surotun. Orang Indonesia menyebutnya pusar. Terkadang juga menyebutnya pusat. Pusat tubuh. Surotun.
Jadi asal katanya sama, saro, tapi maknanya berbeda-beda, masdarnya beda, maknanya berbeda. Sirun rahasia, secret. Sururun kebahagiaan, surotun pusat, Pusat. pusat. Kenapa Ustaz pusat kan itu sama dengan kebahagiaan? Kenapa surotun ke apa pusat, sururun kebahagiaan, sirun rahasia. Kenapa kok akar katanya sama? Pertama, pusat itu kan tidak boleh diperlihatkan ya. Berarti pusat itu adalah sirun rahasia. Kenapa pusat disebut dengan surotun? Karena pusat itu adalah sirun rahasia. Terus, Pusat di seluruh tengah-tengah, Ustaz. iya di tengah-tengah perut, Hmm. tengah-tengah perut, surotun. Ya kenapa Sentul. surotun? Pusat itu disebut dengan surotun yang satu akar kata dengan sirun, karena pusat itu adalah anggota tubuh yang harus dirahasiakan, tidak boleh terlihat. Makanya satu akar dengan kata sirun. Nah, pertanyaannya kenapa kata surotun itu dekat dengan sururun yang artinya kebahagiaan? tak boleh fikir Pusat. Ustaz. Tak boleh fikir. Kebahagiaan dengan pusat Fikir lagi, Ustaz. bahagia dengan surur dengan pusat macam mana? Ya, Bahagia. apa hubungannya antara pusat dan kebahagiaan? Wallahu alam, tetapi barangkali pengalaman waktu kecil dulu kalau kita misalnya sedang punya waktu luang, itu tangan kita, jari kita tuh suka pegang pusat, membersihkan kotoran dari pusat kan? Ya. Kita merasa nyaman kan? Itu membuat bahagia. Waktu kecil ya, waktu kecil, waktu kecil. Itu kalau, Congke hidung aja yang nyaman, Ustaz. kenapa Ibu? Yang nyaman congkel hidung. Ya, congkel hidung ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ustaz boleh tanya Ustaz sikit? Ya, gimana? Ustaz. Tadi saya jumpa satu kalimah sarwa, tapi saya tak tahu maksud. Saya cari dictionary tak jumpa. Sarua, Sarwa. sarua, Wazan fa'ula. sarua. Sarwa. Wazan fa'ula lah, tapi saya tak tahu makna dia. Oh, Ibu dapat dari mana? Dari buku. Oh, Sarwa. apa artinya itu? Saya tak tahu makna. Saya cari dalam jam pun tak jumpa. Sarua, baik saya coba cari ya. Sarua, sarua, Bukan sarwal ya, yang seluar. Kan? Itu sarua. sirwalun. Hah? Kalau seluar, Sirwal. sirwalun. Ini sarwa. Ini PL. Sirwalun tisin. Oh, ada Bu, saya jumpa Bu dalam Al-Mujid ada tuh. Sarua, saria, saro. Nah, itu maknanya adalah oke, saya tuliskan ya. Ibu tadi bertanya kata sarua ya. Sarua. Sin. Sin. Sarua Ra. Wow. yasru. Oh, Sarua sarwa. yasru atau sarua yasru ya. Ya. Yasru. Nah, ini sama dengan saro yasru. Kemudian ada juga saria. Saria yasro. Nah, sarua, saro dan saria madinya berbeda, mudorenya berbeda. Tapi dalam kamus Al-Mujid saya temukan maknanya sama. Artinya adalah kana sariyan ay sahibu muru'atin wasakhain. Sarua itu maknanya adalah orang yang memiliki sifat kedermawanan. Oh. Sama Orang yang dengan memiliki sikap Oh, yang dermawan lah, kedermawanan. dermawan. Kedermawanan. Wa muru'atin, dan orang yang memiliki kepribadian. Ini yang saya temukan dalam Mujid ya. Ai sahibu muru'atin wa sakhain. Sarua atau saria atau saro maknanya adalah memiliki kedermawanan atau kepribadian. Begitu Ibu. oh, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Sarua. Ini bahasa Arab ya, sarua ya. Ya.
Sebab ada juga sarua dalam bahasa yang lain. Kalau dalam bahasa Sunda, sarua artinya sama. Oh, sama. Bahasa Sunda ya, Bu. Ini bahasa etnis di Jawa Barat, sarua itu artinya sama. Kalau kapan-kapan Ibu ke Bandung, lalu ada orang mengucapkan kata sarua, itu maknanya adalah sama. Sama Oke, macam mana Ustaz? Sama-sama ke apa? Sama-sama. sama-sama sarua. Terima kasih sama-sama macam tu ke macam mana? Iya, tapi kalau orang di sini, kalau kita berterima kasih, kita menyebutnya tidak sama-sama, tapi sami-sami ya. Sami-sami. Tapi Ya, Lain pula. sami-sami. Sami itu bahasa Sunda atau bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang sama-sama. oh, kalau kami Sami tu Ustaz, yang India punya guru agama tu dipanggil Sami. Oh ya, oh Hmm, Ketua. Ketua Ustadz Hindu. gitu ya. itu Ketua India. agama Hindu Ustaz. Oh gitu, baru tahu. Ya, ya. Hmm, Asik. Jadi ungkapannya sama, maknanya beda ya. 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 Lain lain bahasa, lain bangsa ya, lain bangsa, lain bahasa. Oke, kita lanjutkan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semuanya saya sebut ya. Ini semuanya. Setidaknya malam ini selesai wajan 4. Selesai semuanya. Selesai wajan 4 dahulu, tetapi mungkin ada satu dua yang kita lewat. Tidak semuanya kata yang kita bahas. Berikutnya kata salah yasulu salun masalun. Nah, berikutnya kata sana. Nah, ini populer. Sana perlu kita bahas. Benar. Sana ya Ya sunnu. sunu. Nah, masdarnya ada sanun, ada sinun, ada juga sunnatun. Masdar miminya masanun. Nah, sana itu apa artinya? Ada sebuah hadis yang mengucapkan begini, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa mentradisikan atau membudayakan kebiasaan yang baik, atau barang siapa membiasakan kebiasaan yang baik. Jadi sana itu maknanya membiasakan atau mentradisikan. Sunnah Rasul itu artinya adalah kebiasaan Rasul. Kebiasaan atau tradisi yang biasa Rasul lakukan. Makanya disebut dengan sunnah Rasul. Nah, sunnatun itu berasal dari kata sanna. Nah, tetapi masdarnya kita lihat sanna, masdarnya ada sanun, artinya mentradisikan. Sinnun artinya usia atau gigi. Gigi. Ya, usia atau gigi. Nah, sunnatun ini sudah kita sama-sama tahu, bisa sunnah, bisa tradition tadi ya, tradition atau kebiasaan. Sudah. Ada lagi? Jamak kepada sinun apa Ustaz? Sinan. Asnanun. Asnan. Oh ialah asnan. Gigi-gigi. Sinnun asnanun. Asnan. Nah, kalau sunnatun jamannya apa? Sunnatun sunnah. Ya, Sanatun. Nah, sunanun. Sunan. Oh kalau Ya. sanatun tak betul Ustaz. Ada jamak muannas salim. Sunnatun ada tasdid. Sunnatun jamannya sunanun. Sunan. Bukan sunnatun, bukan, tapi sunanun. Sunanun. Sunnatun, sunanun, sinnun, asnanun. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya, Ustaz, kalau sunan apa Ustaz? bagaimana Pak Haji? Kalau Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, Keturunan lah. Sunan Kaliwulu, atau Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan lain-lain. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, para penyebar agama Islam masa lalu disebut dengan nama Sunan. Sunan, ada berapa nama? Ada Sunan Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga atau Kalijogo,
juga ada Sunan Muria, dan ada Sunan Bonang, juga ada Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan ini kalau di sini pada masa itu ini merupakan panggilan untuk ulama pada masa itu, disebut dengan Sunan. Oh, kiai apa Ustaz? Kiai? Kiai, nah kalau kiai juga sebutan untuk ulama yang memiliki pesantren. Oh, Pesantren itu apa ya? Pesantren tahu ya Bapak Ibu ya? Tahu Ahad. dah. Kalau di Malaysia disebut tahfiz. Ahad lah, Ahad Hafiz. Ya mahad, ya mahad. Tapi mahad tidak hanya tahfidz. Pesantren tidak hanya tahfidz, bisa pesantren secara umum mengajarkan ilmu-ilmu semuanya, mengajarkan Ya, tahfidz, ya. mengajarkan fikih, mengajarkan hadis, mengajarkan akhlak, mengajarkan kebersihan, mengajarkan kehidupan, mengajarkan bercocok tanam, bertani dan sebagainya. Itu pesantren di sini begitu banyak. Nah, tahfidz hanya salah satu. Pesantren Al-Qur'an, pesantren bahasa, pesantren bahasa Arab, pesantren akhlak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, orang yang memimpin pesantren itu disebut dengan kiai. Ya, Ketuanya, ketua dari pesantren itu disebut dengan kiai. mudaris dia lah. Ya, kiai itu tidak banyak dalam satu pesantren, ada hanya satu yang menjadi kiainya, atau mungkin ada beberapa. Di bawah kiai ada yang lain, ada guru atau ustadz atau ustazah begitu. Sedangkan kiai itu top leadernya di sebuah pesantren ya. Kiai. Kalau di di Malaysia sama Singapura apa disebutnya untuk yang ketua pesantren? Dipanggil Pengarah. juga Ustaz. Kenapa Ibu? Dipanggil Ustaz juga ataupun pengetua. Oh, kalau yang tua, kalau yang pemilik pesantrennya? Pengetua. Tetua. Pengetua. Oh, pengetua. Nah, kalau sunan itu biasa digunakan untuk nama-nama wali penyebar agama Islam pada masa dahulu. Kalau sekarang sudah tidak digunakan lagi kata sunan untuk ustadz atau untuk guru, untuk kiai, sekarang tidak lagi digunakan kata sunan. Jadi dia tak ada kaitannya dengan sana Yasin tu, Ustaz. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Betul Pak. Tidak ada hubungannya. Kiai, Sunan, Kalau Wali. ya Wali wali, lain lah Ustaz ya, wali lain lah ya. wali lain lagi. Di Nah, Songo. kiai, Semua. wali itu apa ya? Artinya itu penjaga atau pelindung begitu. Wali itu kan Agama. dari bahasa Arab Ustaz. Ya, dari kata bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Indonesia ketika ada ungkapan wali songo itu kan penyebar agama Islam pada masa itu yang tergabung dalam suatu board, dalam satu badan, dalam suatu dewan. Nah, mereka berjumlah 9 orang. Nah, karena berjumlah 9 orang maka disebut dengan wali songo atau wali sanga. Sanga itu 9. Oh iya ke Wali Songo. Sanga itu 9. Sanga atau songo kalau Oh, orang 9. Jawa Surabaya, Jawa Nanti- Timur disebutnya Nanti songo. banyak wali-wali dekat Jawa tu ya. 9 letak ke sana semua Ustaz. Iya, ada 9. Mereka tergabung dalam sebuah dewan kewalian. Nah, dewan kewalian itu jumlahnya 9 orang. Tetapi yang menjadi wali sesungguhnya banyak. Hanya yang tergabung dalam dewan kewalian pada masa kerajaan Islam di Pulau Jawa, mereka berjumlah 9. Nah, 9 wali ini lazim dikenal dengan nama wali sanga atau wali songo. Wali artinya pelindung atau penjaga, penyebar agama Islam pada masa itu ya. Sanga atau songo artinya 9. Wali songo artinya wali yang berjumlah 9 orang. Si Tapi kan Cilo. lain-lain nama wali kan Ustaz kan. Wali Songo tu yang dekat Cirebon tu, yang Nah, yang dekat di jauh. Cirebon itu namanya Sunan Gunung Jati. Oh, Sunan Gunung Jati. Yang ibu kemarin ke Surabaya kan ya? Ya, Surabaya itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel situ. Di Dulu Gresik saya ada pergi Sunan Sunan Giri. Ampel Ustaz. Kenapa, Dulu Bu? saya pergi Surabaya, saya pergi Sunan Ampel. Ya, itu di Surabaya Sunan Ampel. Sunan Ampel. Itu Sunan Ampel itu wali yang kedua.
wali yang kedua. Yang pertamanya Sunan Malik Ibrahim. Yang keduanya Sunan Ampel. Yang ketiganya Sunan Giri di Gresik. Banyak Sunan deh, Sunan Bonang. 9. Ya, semuanya ada 9. Yang terakhir itu di Jawa Barat di Cirebon, namanya Sunan Gunung Jati. Cirebon, saya pergi lah. Ya, Ibu sudah pergi ke Cirebon juga kan? Ya, saya pergi dah. Ke bukit. Iya, baik. Selesai 12 halaman ini sudah habis. Penuh lah. Ibu Umiman, apakah sudah? Satu pun tak tahu masuk ke kepala saya, Ustaz. Saya boleh ini ya. Aduh, Kenapa Ibu? saya kalau masa masdar ni lah, susah betul lah. Tak apa Ibu, inti masdar tidak perlu dihafal. Asal sering banyak dilihat, sering banyak diucapkan, sering banyak ditemukan. Pahami polanya dengan kebiasaan. Nah, tadi kita sudah Ada macam-macam. wazannya kan memang ada beberapa macam, tetapi yang populer kan madun, jarun, dhonnun, seperti itu. Ya. Oke, sudah ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini tutup dulu sebab sudah habis. Terus new whiteboard. Sekarang yang baru lagi. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Syakko membelah ya, syakko. Syakko itu ada yang terbelah tuh. Ya, syakko ya suku. Membelah, masdarnya syakun. Idza sama'un syaqqat wa dinas rabbiha wa huqqat. Masdarnya masdar miminya masyakun. Nah, syakun juga ada masdarnya sikokun ya. Sikokun. Syakko membelah ya. Lalu syakka. Ini nomor berapa ya? Saya lupa ini. 28 ya. 28, berarti ini 29 dan 30. Oke. Syakka ya suku, masdarnya syakun. Ikuti saja syakun, rodun, dhonnun. Wazan 4, rukun 2 ini lebih mudah daripada rukun 1. Menurut saya gitu ya. Polanya cenderung homogen, cenderung satu gitu, sama. Lalu nomor 31, soba artinya menuangkan. Soba ya subuh. Ya, masdarnya sobun. Ya, soba ya subuh, masdarnya sobun. Masobun. Nomor 32, soda. Nah, soda ini sama dengan sada. Artinya menahan, memendung. Blok. Alladzina yasudduna, orang-orang yang menahan. Angka sudada ya. Angka sududan ya. Soddun masdarnya. Masdar miminya masoddun. Nomor 33. Doro. Nah, ini doro ini populer. Doro ya duru. Masdarnya apa? Dorun. Dorun atau dororun. Madorun. Tapi yang banyak digunakan madorotun ya. Madorotun. Madorot. Apa doro artinya? Doro mudarat Ustaz. Ya, berbahaya. Mudarat berbahaya lah. Oke. Berikutnya nomor 34. Zona. Nah, ini juga sudah populer. Zona yadunu, menduga, mengira. Masdarnya apa? Zonnun. Dhonnun, husnuzon, ya kan? Ya. Ya, sangat populer lah. Jadi dhonnun masdar kan? Mudah menyebut kata zona, masdarnya dhonnun, sangat mudah. Sudah populer soalnya. Aro yang arun. Tidak begitu populer, kita sering dengar, tidak ya? Gota ya gutu, gotun. Goro ya guru, gorun. Jarang kita dengar. Gola ya gulu, golun.
Terus fajja yafuju apa masdarnya? Fajja yafuju Fajja. Faj- fajjun. Oke, saya tulis ya. Fajja. Fajja yafuju. Masdarnya fajjun Fajjun. atau fijajun. Fijajun. Dalam Al-Quran ada kata fijajan ya. Fijajun. Ada kan? Fijajun ada ya? Ada fijajun. Surah Saya lupa tuh kalimatnya. Fijajun. Fijajan lah kalimatnya tuh fijajan begitu kan? Ya. Nah itu faja itu berjalan dengan kaki bergantian. Kanan, kiri. Kanan di depan, kiri di belakang. Kiri di depan, kanan di belakang. Itu fijaj. Nah kalau vampir itu jalannya tidak fijaj, tapi dua kaki aclok-aclokan. Itu tidak fijaj. Jadi kalau jalan kakinya itu satu-satu itu namanya fajjaya fuju. Tapi kalau jalannya itu dua kaki bersamaan berjalannya seperti apa? Seperti kanguru ya? Atau vampir? Dia melompat Ustaz. Yang melompat katak apa katak? Hmm. Kodok ya. Kodok Macam jalannya kata, bagaimana? macam kata lompat. Ya, lompat-lompat kan? Itu bukan fijaj. Kalau manusia, ayam, domba, kambing, lembu, sapi, kerbau itu fijaj jalannya. Satu-satu, kaki depan, belakang, depan, kanan kiri bergantian. Oke, sedikit lagi. Fanna. Yafunu fannun. Mafannun. Fannun itu apa artinya? Art ya. Art. Nah, artinya fanna apa di sini? Fanna. Menghiasi. Menghiasi. Sama dengan zayyana ya, menghiasi. Nomor 37. Kodya yakufu kodun, kafa yakufu kafun. Kafun. Apa artinya kafun? Cukup Ustaz. Bukan, kalau Kaf. cukup Pak, kafa. Kafa. Ini kafa. Apa artinya kafa? Lengan baju tu ke? Lengan baju Ustaz. Kaf. Menahan ya? Menahan. Kafa yakufu. Menahan kafun. Betul kan menahan ya? Sebentar, saya cek dulu aku salah. Saya coba cek dulu. Oke, saya minta waktu sebentar. Takut salah ya. Kafa yakufu Yakufu kafun. kafun. Ini telapak tangan ini bahasa Arabnya kafun. Tangan kafun. Kafun. Nah, cuma apa arti asalnya saya coba cek dulu. Nah, ini sudah jumpa. Kafa yakufu. Artinya kafa yakufu. Sebentar, kafun. Ya, mencegah. Hah? Mencegah. Mencegah. Iya. Mencegah. Macam Fadda tadi lah ya Ustaz, lebih kurang. Kenapa Ibu? Fadda tadi pun mencegah kan? Nah, soda mencegah, menghalangi, membendung ya. Nah, Menolak. tangan ini bahasa Arabnya kafun. Kafun. Mencegah. Nolak lah. Kenapa Tolak. disebut dengan Tolak. kafun? Karena kalau mencegah kan gunakan tangan ini ya. Tahan. Tahan. Stop. Gunakan ini kan? Ya. Ada tidak kalau kita bilang stop, kita gunakan kepala? Tak ada kan? Kita gunakan ini kan? Stop. Mencegah. Maka kafun ini digunakan untuk ini. Anggota tubuh kita yang ini namanya kafun. Oke, sedikit lagi. Manna. Mana yamunu. Mana Manna wasallah. yamunu. Mana yamunu. Mana yamunu. Masdarnya manun. Nun.
Master miminya mamanun. Memana-mana. Menganugerahi. Mengkaruniai. Apa ya? Memberi. Manun masdarnya atau minnatun. Manun atau minnatun. Manun, minnatun. Minnatun jamaknya minan. Mana artinya menganugerahi atau memberi. Oke, berikutnya sedikit lagi. Habba, yahubu. Masdarnya habun. Masdarnya habun. Apa artinya habba? Memberi juga. Bukan. Kalau memberi mah wahaba. Wahaba. Ini habba. Berhembus, angin berhembus. 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 Oke, sedikit lagi. Oh, yang ayat Quran haba apa mansuro itu daripada kelima ni ke Ustaz? Bukan. Kalau haba mansuro ini habaan. Ujungnya hamzah. Suro tu. Bukan ya? Bukan. Kalau haba ini dari kata haba. Tuh. Ialah seperti debu yang berterbangan tu haba mansuro. Madinya haba. Ini rumpun 4 kalau habaan mansuro. Sedangkan habba ini rumpun 2 menggunakan syiddah sabdu. Ya. Ada. Maksudnya sama ke? Maksudnya sama. Maksudnya? Bukan. Kalau haba mansuro apa tadi mananya? Debu berterbangan kan? Yang berterbangan. Nah, kalau haba berhembus. Berhembus. Angin berhembus. Angin berhembus itu apa? Angin datang lah. Angin datang. Suara angin kan berhembus. Bertiup Ustaz, angin bertiup. Ya bertiup. Ya habba itu bertiup. Oke, sedikit lagi hamma. Hamma yahumu. Nah, masdarnya hamun. Banyak 40 kan. Hamun. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Wal kan? khazan. Sering dengar kan hamun? Apa artinya hamun? Kesulitan atau apa ya? Kalau kita merasa berat dalam dada itu apa namanya? Bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya. Berat dalam Berat dada, sesak. Ya, kesesakannya. Dadanya tidak merasa lapang itu hamun. Berat dadanya berat. Nah, berikutnya naso yanusu. Naso yanusu artinya menegaskan. Bahasa Arabnya masdarnya nasun. Masdarnya manasun. 42 koso. Nah, koso ini juga perlu kita munculkan. Koso yang kusu, masdarnya boleh kosun, boleh kisotun. Masdarnya makosun. Apa artinya koso yang kusu? Nah, tergantung maknanya. Ada berapa? Koso bisa bermakna memotong. Memotong. Tapi koso juga bisa bermakna menceritakan. Kotoa ya Ustaz. Kotoa, memotong. Ya, kotoa. Gunting, apa gunting ya bahasa Melayunya? Mikosun. Nah, bahasa Arabnya gunting itu mikosun. Mikosun. Tahu gunting ya Bapak Ibu ya? Tahu. Sama ya bahasanya ya? Gunting lah. Oh, sama, oke. Nah ini. Ini gunting. Bisa menggambar tapi tidak cocok, gambar ini tidak bagus. Oke, nggak usah saja betul ya. Nah, gunting itu bahasa Arabnya mikosun. Apa fungsi gunting? Memotong kan? Motong. Nah, itu dia kata koso. Tetapi koso juga bisa bermakna menceritakan. Ceritakan. Nahnu nakusu ahsanal qososi. Suratul Qasas Ustaz. Surat Al-Qasas kan juga ada kata qasasnahum. Minhum man lam naqsus alaika min qablu. Minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Nah, selesai madya juga sudah, maka selesai sudah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi malam hari ini kita belajar membuat isim masdar dari fi'il sulasi mujarrad rumpun 2. 2 wazan 4. Wazannya wazan 4 ya, 4 saja, 5 dan 6 insya Allah bukan hadapan. Oyong dan Ayang sangat berbahagia, kelihatan senyumnya mengembang ya. Oke. Bagaimana belajarnya malam hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Alhamdulillah. Ya, selamat beristirahat setelah ini. Kita lihat bersama masing-masing. Alhamdulillah nakhtatim darsana fi hadhil laila bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan lakum ala minkum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat selalu, kuat selalu, baik selalu dan terus bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama semuanya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.